Ininya mas. Ada yang mana? Wah. Oh. Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi sama video berkebun saya teman-teman. Happy gardening. Selalu berbenah ya. Alhamdulillah. Ungu di antara warna hijau, ternyata keren juga ya teman-teman ya. Nih, ini raised bed yang dulu awal saya berkebun bener-bener gundul sebelah sini ya teman-teman ya. Kemudian saya tanami aneka tanaman, ada terong. Jadi ini diameter 100 cm sekitar 1 meter ya teman-teman ya. Saya isi aneka limbah dapur tadinya sama daun-daun kering. Sudah 3 bulan kemudian saya timbun sama tanah juga, lanjut saya tanami sama kangkung. Pernah kangkungnya itu satu musim, kemudian sekarang yang terakhir adalah terong dan beberapa tanaman tomat. Alhamdulillah teman-teman, cantik, ujungnya itu saya suka. Tapi nggak semua tanaman terong bisa punya pucuk yang cantik seperti ini ya. Saya juga ada loh beberapa tanaman terong yang setelah umur beberapa saat itu ujungnya kurang cantik. Ternyata tempat mempengaruhi teman-teman ya. Tempat, kemudian asupan sinar matahari yang cukup, itu pengaruh banget sama perkembangan tanaman terong ya. Yang sebelah sini ini tanaman terong tingginya sudah mencapai 100 cm teman-teman. It's okay. Saya bersahabat dengan hama nih. Tuh, udah saya cuman gini aja, sudah suruh pergi karena dia tidak merugikan tanaman saya. Mungkin numpang nongkrong saja ya. Buktinya tanaman terongnya tetap sehat gitu ya. Bicara soal terong, sebenarnya tanaman yang mudah-mudah susah tapi nggak ada yang susah dah. Jadi kita harus membuat mindset yang seindah mungkin ya, bahwa tanaman terong itu, oh iya benar, biar teman-teman tahu ya setinggi apa ini, biar anak saya berdiri di sini nih, tuh kan ya, lebih tinggi tanaman terongnya teman-teman ya. Udah saya minggir. Lebih tinggi tanaman terongnya daripada anak saya itu kelas 3 SD ya. Kok bisa sampai setinggi ini? Udah panen 5 kali ya. Udah panen 5 kali. Ini bakal yang ke-6 kalinya, tapi tanaman terong masih menunjukkan pesona cantiknya ya, meskipun ada beberapa hama yang berdatangan, tapi it's okay, dia tidak mengganggu, hanya numpang lewat atau mungkin juga numpang berteduh ya teman-teman ya. Nih, satu rumah saja punya tanaman pohon terong 5. Itu sudah cukup ya. Yang ungu 3, yang putih 2 itu udah bergantian hampir tiap minggu ada menu terong. Enak ya kalau teman-teman. Terong itu dimasak apa ya? Dimasak apa ya? Saya paling suka dibakar loh teman-teman, no kolesterol, dan rasanya kalau organik itu manisnya manis gurih, enak banget nih. Udah ngantri dipanen juga, udah sampai tetangga ini teman-teman. Alhamdulillah. Yang ini roboh sebelah sini, tadi dari sini ya jalan ke sana. Jadi ini spot bagian terong-terong sama cabai-cabai. Kemudian nyempil anak saya tanam
tebu juga. Nah, ini yang roboh teman-teman ya, tapi ujungnya masih tetap cantik. Oke. Rahasianya apa? Jadi saya tanam terong di beberapa tempat, ada di pot, ada di tanah langsung, ada yang kena panas sinar matahari langsung, ada yang sebagian, ada yang full seharian. Akhirnya dari sana tahu teman-teman, what is the, ini cantik sekali menurut saya, cantik banget. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tanaman terong tuh jadi paham gara-gara banyak nanem nih. Ini masih cantik, ini roboh loh ya, ini kalau diberdirikan tinggi banget, tinggi sekali ya teman-teman, tapi it's okay, roboh pun asal tidak mengganggu pertumbuhannya. Masa baktinya saya masih toleran. Itu my beloved husband ya. Kadang kalau hari libur gini memang aduh suka beraktivitas yang menyenangkan, berkebun teman-teman. Alhamdulillah. Ini juga jadi yang saya perlihatkan dari tadi ya teman-teman ya, yang beberapa tanaman terong yang sehat ini terkena sinar matahari hanya setengah hari ya. Itu pun dia hidup berdampingan dengan tanaman yang lain, rindang. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu saya tuh pernah tanya di komunitas pertanian, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan tanaman terong itu. Kemudian Miss Person dari Australia itu ya menyampaikan bahwa tanaman terong itu mirip seperti cabai, jadi dia butuh kenyamanan, tidak semata matahari saja gitu kan. Jadi kalau di tempat yang semi teduh, akarnya nyaman, buat dia bersantai nyaman, maka akan semakin membuatnya tumbuh pesat dan berbakti tiada henti gitu kan. Ya udah akhirnya saya tanamlah. Ini kelihatan banget kan teman-teman ya, terasa sekali sinar mataharinya menyapanya sepoi saja, kemudian dia berdampingan dengan tanaman yang lain. Jadi semacam penghijauan produktif seperti itu. Jadi nggak seperti tanaman yang saya paksa hidup dan berbakti ya, tapi lebih ke seperti tanaman liar. Cuman ya karena berdampingan dengan warna bunga, menurut saya ya tetap cantik ya, liar, hijau tapi produktif. Saya suka itu. Nah, ini seperti itu ya. Nah, terus kemudian asupan minum airnya cukup. Makanya di sini saya perlihatkan ya teman-teman ya, maaf, saya beri galon. Nah, ini di arena sini tuh ya. Saya beri galon berisi air setiap saat tanaman terong, karena goalnya adalah buah, maka saya lanjut menyiramnya ya. Jadi seperti itu nih, alhamdulillah tuh kan ya, terus tanpa rontok. Asupan minum cukup, untuk pupuk bagaimana bun, cukup dengan kompos limbah dapur yang teman-teman komposkan tanpa pakai fermentasi obat pabrikan ya teman-teman ya, biar tidak mengganggu akar, tapi pengkomposannya dengan mikroba tanah di perakaran rumput jampang. Nah, cukup seperti itu saja. Asupan minum tercukupi. Kalau punya sekam mentah ditabur di atasnya, sekam mentah juga it's okay, lambat laun dia akan menjadi asupan makanan untuk terong di fase pembuahan. Nah, kalau teman-teman punya air rebusan ceker, rebusan ati ayam, rebusan kepala ayam, boleh disiramkan di sini dengan dosis ringan ya teman-teman ya. Nih, ini yang di sinar matahari secukupnya di tempat semi teduh dan di tanah langsung. Kita lihat yang di full sinar matahari seperti apa ya teman-teman. Kawasan sini tanaman terong full sinar matahari dari pagi
siang hari cetar, kemudian sampai sore dapat ya sebelah sini ya teman-teman. Bagaimana buahnya? Buahnya oke, tetap oke, banyak buahnya nih ya. Ini kelebihannya di panas sinar matahari. Buahnya banyak, tapi ukuran besarnya memang kurang maksimal ya. Nih, cuman kita lihat ujungnya teman-teman ya, lambat laun. Meskipun masih kelihatan cantik, tapi ini menurut saya bermasalah. Nah, ini di bawah sinar matahari langsung, nutrisi sebenarnya mungkin tercukupi juga ya. Cuman dia kurang leluasa dalam menyerap nutrisi nih. Ini nanti kalau sudah seperti ini teman-teman ya, biasanya saya pangkas. Nih lihat ya. Nah begini, ini full sinar matahari, makanya saya sering lihat itu di pertanian-pertanian itu, terong hanya panen berapa kali udah disudahi seperti itu ya, di persawahan maupun di tanaman terong konvensional itu udah panen berapa kali gitu ya, itu ujungnya berakhir dan tanam baru lagi, padahal tanaman terong itu umurnya panjang teman-teman ya. Ini sama yang tadi, yang di tempat semi teduh tadi, tetap dapat sinar matahari tapi teduh, itu umurnya sama tapi kecantikannya udah berbeda nih. Kalau sudah seperti ini, biasanya saya pangkas pendek setelah saya panen beberapa kali gitu. Saya pangkas pendek, nanti muncul tunas baru, sehat kembali. Nah ini sebenarnya kalau asupan minumnya cukup, it's okay ya teman-teman ya, it's okay. Cuman ini sepertinya saya teledor. Jadi dia dipaksa di bawah sinar matahari, harusnya penyerapan nutrisi lebih banyak, lebih cepat daripada yang di semi teduh, tapi ternyata asupan minumnya kurang, jadinya seperti ini. Lanjut kemudian yang di pot, saran saya maksudnya pendapat saya, menurut saya ya teman-teman ya, kalau kita tanam terong semacam terong ungu maupun terong hijau sayur itu ya, kalau di pot sebaiknya potnya agak besar ya teman-teman ya, kasihan dia karena dia goalnya buah satu, yang kedua dia adalah tanaman kayu, tanaman kayu yang sebenarnya hampir semua tanaman kayu itu umurnya panjang gitu. Nah ini yang di pot ini sudah panen 5 kali teman-teman, tapi kalau di pot resikonya memang nanti ada semacam masa sakitnya daunnya itu kayak mana ya teman-teman ya. Ini saya lihatkan, nah daunnya hampir semua nanti kayak gini gitu kan. Ini nah kalau sudah seperti itu, saya pangkas. Kenapa? Karena dia di pot ya, kemungkinan besar nutrisi tidak bisa terserap sempurna sampai ke ujung-ujung batangnya. Jadi setelah dipangkas nanti muncul tunas-tunas baru yang lebih cantik. Nah tunas baru yang lebih cantik, berapa daun gitu sudah membawa bakal buah, bakal bunga gitu, lanjut jadi buah, karena dia memang umurnya sudah di fase pembuahan ya teman-teman ya. Nih tuh kan, ini udah saya pangkas, habis saya pangkas sekitar 2 pekan kemudian udah secantik ini lagi. Tadinya daunnya agak sakit-sakit, itu saya nggak langsung mengakhirinya dengan mencabutnya, itu enggak, tetap saya beri kesempatan, coba kamu saya pangkas, nutrisi tetap ditambah. Sama ya teman-teman, karena kita ibu rumah tangga, udah pakai aja tuh limbah dapur, tapi yang di komposkan biar nutrisinya tidak hilang, nggak usah dilobangin ya, itu kalau saya ya. Nah gini, jadi nutrisinya tetap nyatu sama hasil komposnya nanti. Nah itu udah cukup. Punya rebusan ceker, rebusan kepala ayam, siramkan aja dosis ringan ya teman-teman ya. Nah, ini tadinya udah mau saya siapkan penggantinya tomat, cuman ternyata setelah dipangkas dia masih mau menunjukkan baktinya. Tuh tumbuh cantik banget tunas-tunasnya seperti itu. Jadi tetap akhirnya saya sayang lagi, saya manja lagi nih yang di pot nih ya. Ini di pot ya teman-teman ya. Jadi lebih cantik lagi. Jadi
butuh perawatan ekstra lebih, maksudnya daripada yang di tanah langsung. Tadi yang di tanah langsung udah panen 5 kali dia tetap oke, tetap menumbuh ke atas gitu. Tapi kalau yang di pot ternyata harus dipangkas agar nutrisi terserap sempurna. Nih ini gede banget batangnya tuh, udah gede, jadi udah tanaman cukup umur, tanaman dewasa, ini udah pernah berbuah. Nanti bakal buahnya banyak ini teman-teman kalau udah seperti ini, udah cantik begini ya. Nah gitu, semudah itu. Pokoknya tanaman terong jangan diakhiri dulu ya. Pangkas aja yang pendek, disisakan daunnya, nanti akan muncul tunas baru. Bismillah, lanjut dipanen biar bunga barunya cepat jadi buah. Jadi begitu video berkebun saya hari ini ya teman-teman. Selamat menghijaukan bumi, salam organik, selamat berkreasi. Assalamualaikum. Bye-bye.